Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Raden Syaifuddin selaku dosen pembimbing mata kuliah pelajaran IPA di MI atau SD dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk menyaksikan jalannya presentasi pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 13 dengan anggota yang pertama ada saya Dita Bijahyani dan yang kedua rekan saya Nur Fariha Maulidia. Langsung saja untuk materi pertama, Saudari Nur Fariha Maulidia, kami persilahkan. Terima kasih Dita atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang curah hujan. Pengertian hujan. Hujan merupakan titik-titik air di udara maupun awan yang sudah banyak disebabkan kandungan airnya. Dengan begitu, hal itu memungkinkan akan jatuh ke permukaan bumi dan disebut sebagai hujan atau presipitasi. Adapun alat untuk mengukur terdapat curah hujan yaitu pluviometer. Jenis-jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Hujan orografis. Hujan orografis merupakan hujan yang terjadi disebabkan gerakan udara yang mengandung uap air terhalang oleh pegunungan. Dengan begitu, massa udara itu dipaksa naik ke lereng pegunungan. Selanjutnya, hujan konveksi atau zenital. Hujan konveksi disebabkan udara yang mengandung uap air bergerak naik secara vertikal atau konveksi disebabkan oleh pemanasan. Selanjutnya, hujan frontal. Hujan frontal merupakan hujan yang terjadi disebabkan terdapat pertemuan antara massa udara panas dengan massa udara dingin. Selanjutnya, hujan siklon tropis. Siklon tropis hanya dapat terjadi di wilayah tropis antara lintang 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan selatan, dan tidak berkaitan dengan front, disebabkan siklon ini berkaitan dengan sistem tekanan rendah. Selanjutnya, hujan buatan. Hujan buatan merupakan usaha manusia meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan mengubah proses fisika yang terjadi di dalam awan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jenis-jenis hujan berdasarkan besaran curah hujan yang mana merupakan definisi dari BMKG. Yang pertama ada hujan sedang yaitu 20 hingga 50 mm per hari. Hujan lebat 50 hingga 100 mm per hari. Hujan sangat lebat yaitu di atas 100 mm per hari. Untuk jenis-jenis hujan berdasarkan ukuran butirannya, yang pertama ada hujan gerimis, yang mana butirannya kurang dari 0,5 mm. Yang kedua, hujan salju, terdiri dari kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Yang ketiga, hujan batu es, merupakan curahan batu es yang turun dari dalam cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Yang keempat, hujan deras. Hujan ini merupakan curahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter lebih dari 7 mm. Teori pembentukan hujan. Teori pembentukan hujan yang pertama ada teori Bergeron. Teori ini berlaku untuk awan dingin di bawah 0 derajat Celcius, yang mana biasanya terdiri dari kristal es dan air lewat dingin atau di bawah 0 derajat Celcius, tapi belum membeku. Nah, yang kedua ada teori tumbukan dan penyatuan. Menurut teori ini, butir-butir awan hanya terjadi di air.
Nah, biasanya pada saat hujan terjadi berdasarkan perbedaan kecepatan jatuh antara butir-butir curah hujan yang berbeda ukurannya. Butir air yang lebih besar akan memiliki kecepatan jatuh yang lebih cepat daripada butir air yang kecil. Selanjutnya ada materi persebaran vegetasi. Yang pertama ada stepa atau padang rumput. Bioma stepa atau yang akrab dikenal sebagai padang rumput merupakan sebuah bioma yang didominasi oleh rumput. Yang kedua yaitu gurun. Gurun ini baik padang pasir maupun es, yang mana pada dasarnya adalah sebuah wilayah yang memiliki curah hujan sangat rendah, sehingga sangat sulit bagi flora maupun fauna untuk berkembang serta bertahan hidup. Yang ketiga ada sabana. Nah, sabana ini atau lebih sering disebut sebagai savana adalah jenis padang rumput sama seperti stepa, namun diselingi oleh pohon-pohon yang tersebar. Persebaran vegetasi yang selanjutnya ada taiga. Taiga disebut sebagai hutan boreal adalah hutan yang suhunya dingin terletak di daerah lintang tinggi. Yang kelima ada tundra. Tundra adalah sebuah bioma yang karakteristik iklim sangat dingin, bersalju, serta memiliki musim panas yang pendek. Yang keenam, hutan gugur. Hutan gugur adalah sebuah hutan yang pohonnya menguning dan menggugurkan daun saat musim gugur. Dan yang ketujuh ada hutan hujan. Sesuai dengan jenis namanya, identik dengan curah hujan yang tinggi dan kelembapan udara sangat tinggi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Saudari Nurfariha Maulidia. Terima kasih, Gita. Selanjutnya adalah pengertian perubahan iklim. Iklim adalah cuaca rata-rata yang terdapat pada sebuah wilayah yang luas dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalkan iklim tropis yang terjadi di wilayah Indonesia karena di wilayah Indonesia tidak terjadi hujan salju. Sedangkan iklim sedang terjadi di wilayah Eropa karena di wilayah tersebut terjadi hujan salju. Serta iklim kutub yang terjadi di wilayah kutub utara dan kutub selatan yang disebabkan wilayah tersebut hampir sepanjang waktu diliputi oleh musim dingin. Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh manusia. Perubahan iklim adalah suatu perubahan dari pola cuaca rata-rata yang terjadi dalam waktu cukup lama dan mempengaruhi iklim bumi baik dalam skala regional, lokal maupun global. Perubahan iklim secara umum sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dampak dari perubahan iklim. Yang pertama adalah gangguan ekologi. Gangguan ekologi yang mana menyebabkan pengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa spesies yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya sumber makanan bagi manusia karena tidak dapat bertahan hidup. Jadi akan menimbulkan ancaman kelaparan dan kekurangan pangan. Adapun beberapa spesies yang dapat berkembang biak dengan baik, misalnya nyamuk. Hal itu dapat menjadi ancaman bagi manusia karena hewan tersebut dapat menjadi penyebab datangnya penyakit. Yang kedua, munculnya beberapa bencana alam. Perubahan dari iklim juga dapat mendatangkan bencana, sebagaimana jika musim penghujan beralih ke musim kemarau dapat menimbulkan resiko kekeringan dan beberapa tanaman pertanian tidak dapat ditanam. Sedangkan saat musim kemarau beralih ke musim hujan dapat menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan beberapa kerugian material. Berikutnya adalah upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yaitu dilaksanakannya Rencana Aksi Nasional Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim atau RANMAPI yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang terkait.
Upaya mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK ke atmosfer yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Sedangkan upaya adaptasi bertujuan melakukan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial dalam menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Selain itu, upaya adaptasi diarahkan pada upaya mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak dari perubahan curah hujan yang ekstrim. Di samping itu, saat ini sedang didorong pembangunan green building dan peningkatan kualitas permukiman, termasuk perbaikan lingkungan pemukiman kumuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 13 mengenai atmosfer 2. Kami dari kelompok 13, apabila ada kurang lebihnya dalam diskusi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.